Gue demen banget JoJo's Bizarre Adventure dan mengesampingkan agenda gue yang sangat membanggakan part 4 sama part 7. Gue suka kok semua part JoJo dengan segala kekurangan dan kelebihan dan keunikannya masing-masing di tiap part. Tentu juga gue suka semua Joestar yang menjadi MC di tiap partnya dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing juga. Tapi gini, gue rasa satu JoJo ini perlu diapresiasi lebih dalam aja, karena pas pertama kali gue ngikutin JoJo yang ini di partnya dia sampai kelar baca, gue kurang mengapresiasi karakternya dia. Tapi setelah nonton animenya kelar, gua rasa dia ini kurang gua apresiasi aja. Maka dari itu ya, tujuan video ini gua mau mengapresiasi spesifik satu karakter JoJo ini. JoJo ini adalah Jolin Kujo, anaknya Jotaro Kujo, satu-satunya JoJo perempuan di series ini sebagai MC dari part 6, yaitu Stone Ocean dengan castnya juga yang dominan perempuan. Abis kelar nonton animenya, karena gue suka banget sama karakterisasinya dan segala hal yang ngebikin Jolin itu Jolin. Maka dari itu ya, video ini jelas gue mau mengapresiasi Jolin Kujo. Gue rasa kalau lo fans JoJo wajib mengapresiasi semua Joestar juga, semua JoJo juga, termasuk Jolin Kujo ini. Jadi langsung aja deh gitu, cukup basa-basinya. Pertama gue mau ngomongin perjuangan Araki Sensei menciptakan karakter Jolin Kujo. Gue ngomong gini karena perlu penting juga gue sorot kreasi penciptaan Jolin, dan ini semua gue ambil dari referensinya itu dari wiki JoJo yang lumayan lengkap untuk pengetahuan tentang JoJo di situ. Sama Araki dari dulu pengen menciptakan MC cewek, cuman dia nggak pede karena dia ngerasa kurang bisa menciptakan karakter perempuan yang bagus buat dia, walaupun garapan dia terdahulu punya MC cewek yaitu Gorgeous Irene, dan dia juga ngerasa ngebikin karakter perempuan mendapatkan kekerasan itu ya susah gitu loh, ngerasa nggak tega gitu, apalagi kan JoJo itu actionnya gila banget dan lumayan gori, dan ini semua dia ungkapkan itu pas penciptaan part 5 Vento Aureo, karena aslinya Vento Aureo Golden Wind itu MC-nya pengen dibikin cewek, aslinya Giorno itu pengen dibikin cewek, cuman idenya itu dipatahkan sama editornya zaman itu. Udah ngerasa kalau MC cewek di majalah shonen itu nggak bakal ngejual, bakal kurang populer. Entah 7 part 1 sampai part 6 itu kan dulu terbit di Weekly Shonen Jump. Akhirnya ya udah niat dia bikin karakter cewek itu diurungkan dulu, walaupun aslinya tetap pengen. Nah pas part 6 Stone Ocean mau diciptakan, dia akhirnya pede tuh mau bikin MC cewek, tapi tetap mau dipatahkan ide MC cewek ini karena majalah shonen buat cowok ngapain gitu, kata si editornya, ngapain bikin MC cewek. Tapi Araki ngotot, justru karena susah diterima malah ngebikin itu menarik, dan MC cewek di majalah shonen bisa dibilang hal yang unik banget dan revolusioner, apalagi di series action oriented di tahun itu. Nah dari informasi itu ya mungkin lu bisa mengkritik Weekly Shonen Jump gitu, yang kayak kenapa gitu ngalang-ngalangin orang menciptakan karakter perempuan gitu buat representasi perempuan di majalah shonen, kan keren juga kali yang mematahkan norma gender atau apalah. Cuman ya mungkin emang itu problem industri sana kalau lu mau kritik lebih dalam. Pokok gua rasa ide menciptakan Jolin Kujo ini hal yang keren gitu, perjuangannya ngebikin Araki itu ya bisa dibilang melawan arus lah, melawan norma, dan hasilnya sih buat gue pribadi karakter perempuan yang bagus, karakter yang keren banget itu. Dan satu hal yang ngebikin karakter Jolin itu bagus banget di mata gue adalah cerita karakter arc yang komplit banget. Ceritanya, karakter developmentnya itu mantap. Ini satu hal yang gue sadarin dari JoJo, dari Joestar di part 1 sampai part 5 adalah kita udah terima karakter itu udah jadi gitu, nggak ada karakter development lebih dalam lagi. Mungkin ada tipis-tipis gitu karena motivasi semua aja gitu udah tercipta di bagian awal cerita. Sedangkan Jolin ini prosesnya gradual, pelan-pelan mendapatkan karakter development sampai akhirnya jadi karakter perempuan yang keren, karakter yang badass gitulah. Cuman buat mencapai badass itu ada prosesnya tersendiri, dan pas menjadi karakter badass itu rewarding banget ngeliat tingkahnya dia yang keren. Jadi ini spoiler ya, karena gue gak tahu cara ngejelasin dia tanpa major spoiler sampai di bagian ini deh. Pakai bagian tertentu lu lihat di bagian spoiler free-nya. Gini ya, kalau lu ngelihat dia di awal cerita, dia ini cewek pembangkang, naif gitu-gitu, terus putus asa masuk penjara karena disetting cowoknya. Abis itu menemukan motivasinya setelah ketemu Jotaro, yang itu dia bapaknya gitu, katanya mau bantuin dia keluar penjara. Cuman ternyata di situ si Stannya dicuri sama White Snake, dan pas itu dia mendapatkan motivasi, oke, aku akan mengalahkan White Snake gitu-gitu. Dan ini progres perlahan dia menjadi karakter pemberani, dan pas keluar penjara terus ngelabrak mantan, ya itu beneran kerasa dia akhirnya jadi karakter keren, dia akhirnya jadi karakter badass gitu dengan prosesnya yang gradual, yang pelan-pelan. Dan di satu sisi gue juga sangat mengapresiasi karakter yang dibikin dia menunjukkan dia punya kepribadian lain, bukan yang badass doang gitu. Dia sisi have fun sama teman penjaranya, dan juga menunjukkan kelemahan seperti JoJo sebelumnya yang gue rasa sangat memanusiakan karakter dia juga. Jadi paham kan di sini maksud karakter arc komplit itu buat Jolin kalau dibandingkan sama JoJo sebelumnya. Walaupun gue suka banget semuanya, tapi secara penulisan progres karakter Jolin ini paling kerasa. Dan gue rasa banyak banget sih fans JoJo cewek yang connect banget sama Jolin ini. Makanya gue seneng banget sama Jolin gitu. Apalagi kalau misalnya lu kayak seiyunya Jolin tuh di animenya Virus Eye, itu
girl Jojo banget itu, udah menjolin banget itu. Anyway, selanjutnya kalau kita ngomongin Jojo tuh gak lengkap kalau kita gak ngomongin stand power ya. Jujur Stone Free itu pas awal pengenalannya gua remehkan gitu, tapi Stone Free ini menjadi keren karena yang pakainya Jolin dan cara pakai itu kagum banget. Ini sama kayak gua ngomongin Crazy Diamond di standnya Josuke. Keluarga Joestar emang pinter aja sih dasarnya pakai kemampuan yang mereka punya gitu, nggak terkecuali Jolin. Kemampuan talinya Stone Free bisa dipakai buat ofensif nyerang musuh dan juga nge-defend diri sendiri juga. Dan kemampuannya juga sebenarnya agak bikin gilo karena talinya tuh dibikin dari badan Jolin, jadi badannya Jolin ini bisa jadi tali gitu. Karena Stone Free ini dasarnya bisa dibilang tipe stand yang nyatu sama badannya kayak standnya Yukako. Mungkin base ability ya tali ini gak se-OP stand Joestar lainnya gitu, tapi pemakaiannya kreatif ngebikin Stone Free jadi kuat banget di tangan Jolin Kujo. Maka dari itu juga gue kerasa bersalah aja sih dulu kurang mengapresiasi karakter Jolin, dan baru paham deh tariknya tuh pas kelar nonton animenya. Oh ternyata Jolin itu karakter yang gini, akhirnya gue bikin gue suka banget sama si Jolin. Atau gue juga kayak kurang mengapresiasi Stone Ocean secara keseluruhan, walaupun gue akuin Stone Ocean bukan part favorit gue, tapi itu adalah bagian dari Jojo, dan gue rasa dengan segala kekurangan dan kelebihannya gue perlu mengapresiasi juga dari segi cerita, dari segi fight, dan juga MC Stone Ocean perlu diapresiasi lebih dengan endingnya yang bagus dan mind blowing menutup original universe dengan sempurna. Buat gue semua Jojo di JoJo's Bizarre Adventure ujungnya semua punya karakteristiknya masing-masing yang ngebikin mereka bagus di part mereka sendiri pas jadi MC, termasuk juga Jolin Kujo sebagai satu-satunya Jojo perempuan perlu diapresiasi lebih aja sih. Dan arguably battle dia itu salah satu yang paling susah banget, villain dia itu OP banget. Mungkin kalau kita ngomongin spoiler endingnya sih sebenarnya kalau misalnya dia minta bantuan keluarga Joestar lainnya malah ngerusak esensi Stone Ocean, malah ngerusak pesan Stone Ocean yang si Jolin ini berusaha melawan takdir gitu. Dan kita juga tahu kan Jojo bukan tipe cerita yang kayak gitu kan, jadi malah aneh kalau manggil Joestar lain ya. Dengan segala kemampuan yang Jolin miliki buat melawan takdir, gua rasa dia karakter yang berhasil melawan takdir tersebut, menghapus kutukan keluarga Joestar. Emang bukan dia yang deal finishing blow-nya, karakter lain, cuman ya sukses kan, a win is a win gitu loh. Jadi dia ngasih assist gitu finishing blow-nya kan sama si itu Emporio. Jadi udah gitu aja deh, bye.